Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Pratama. Nomor induk mahasiswa 2022121063. Jurusan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan laporan magang dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Obat di Apotik RSUD Tamiang Layang. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Seiring perkembangan zaman kini, pemanfaatan bidang teknologi informasi dalam pengelolaan data sangat diperlukan dengan berbagai kelebihan yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan, di mana data yang telah diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kemajuan teknologi komputer dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satu pada sistem informasi yang memiliki peran penting dalam melakukan operasional bagi sebuah perusahaan yang digunakan untuk mengolah, mengumpulkan, dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk membantu menunjang efektivitas kerja serta keakuratan data. Apotek salah satu perdagangan di bidang kesehatan yang juga memerlukan adanya sebuah sistem pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik, salah satunya dalam hal pengelolaan stok obat dengan baik. Pada apotek terdapat banyak data obat dan transaksi yang tidak semua dihafal oleh apoteker maupun asisten apoteker. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk menyimpan dari data-data tersebut dengan melakukan pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Salah satunya sistem pengolahan data stok obat yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa sistem informasi diperlukan dalam perusahaan agar dapat mempermudah dan dalam pengelolaan obat penyajian data, maka penulis memberikan judul Sistem Informasi Pengelolaan Obat di Apotik RSUD Tamiang Layang. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan bahwa sistem informasi pengelolaan obat informasi di Apotik RSUD Tamiang Layang dan batasan masalah dalam pembuatan laporan PKL atau praktek kerja lapangan. Penulis hanya membahas pada pengelolaan stok obat sistem informasi. Tujuan praktek kerja lapangan atau PKL yaitu untuk menerapkan ilmu yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan, merupakan sarana penunjang bagi mahasiswa dan menerapkan kedisiplinan ilmu yang diperoleh untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari sumber-sumber informasi yang didapat dan menambah pengalaman di dalam dunia kerja, serta melatih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan manfaatnya adalah dengan adanya pengelolaan obat berbasis database mempermudah dalam pelayanan apotek. Dan yang di bab kedua, tempat praktek kerja. Gambaran umum RSUD Tamiang Layang. Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang berdasarkan surat yang ditetapkan Dirjen Yankes Republik Indonesia dengan nomor 9410 garing Yankesmen garing 1981 tentang penetapan kode Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan nomor 6025520. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang didirikan oleh pemerintah daerah tingkat 2 Barito Selatan yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat wilayah penentu Bupati Barito Timur yang berkedudukan di Tamiang Layang. Pada tanggal 6 Mei 1981, Dirjen Yankes Republik Indonesia telah mengeluarkan surat dengan nomor 9401 garing Yankesmen garing 1981 telah menetapkan kode Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang yang mempunyai tugas menetapkan upaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan dan memulihkan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan visi dan misi sebagai berikut. Visi RSUD Tamiang Layang yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional dengan sentuhan manusiawi
bagi masyarakat Barito Timur, khususnya Tamiang Layang, untuk mencapai Barito Timur yang sehat. Misi RSUD Tamiang Layang yaitu mengembangkan penerapan teknologi dan inovasi yang berlandaskan pada sosial budaya masyarakat, membangun jaringan kerja dalam kesehatan masyarakat dengan pihak-pihak terkait, membangun sistem manajemen pelayanan terpadu dalam rangka mewujudkan kepuasan pasien dan menjadi satu kesatuan sistem manajemen RSUD Tamiang Layang, menambah kembangkan kepercayaan masyarakat dengan pihak-pihak dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi. Adapun data tenaga kerjaan di RSUD Tamiang Layang yaitu yang pertama tenaga medik, dokter umum ada 6 orang, dokter spesialis gigi 1 orang, spesialis anak 1 orang, spesialis bedah 2 orang, spesialis paru 1 orang, spesialis dalam 1 orang, dan tenaga medik kurang lebih 56 orang, tenaga kefarmasian apoteker 4 orang, asisten apoteker 8 orang, pembantu pelaksana 4 orang, tenaga paramedik non perawat 97 orang, tenaga kontrak Satpam, CS, LS, dan lainnya 8 orang. Apotek menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10227 garing Menkes garing SK garing 9/2004 yaitu sebagai suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang sarana pelayanan kefarmasian tempat melakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tugas dan fungsi apotek menurut Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Pasal 2 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tempat pengabdian profesi sebagai apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan jabatan. Yang kedua, sarana farmasi yang telah dilakukan peracikan perubahan bentuk pencampuran dan penyerahan obat atau bahan baku obat. Yang ketiga, sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarluaskan obat diperlukan masyarakat secara luas dan merata. Ruang lingkup kerja praktek yaitu apotek RSUD Tamiang Layang sebuah instalasi farmasi kesehatan yang menggunakan sistem informasi database dalam merekap data dan optimalisasi bagi pegawai atau karyawan. Kerjasama RSUD Tamiang Layang yaitu bekerja sama dengan BPJS berada di Tamiang Layang, juga bekerja sama dengan perusahaan yaitu PT SIS, Indopeta, dan PT SGM. Kemudian bab yang ketiga, laporan kegiatan. Analisis dilakukan dengan spesifikasi kebutuhan menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Dalam hal ini, efisiensi dan ketepatan dalam percakapan data menjadi sarana utama dalam pembangunan sistem. Pembagian sistem informasi di apotek RSUD Layang dilaksanakan oleh 2 orang yang memiliki akses yang sama, yaitu penginputan stok obat dan memasukkan data obat dari resep yang telah dituliskan dokter kepada pasien. Pembagian sistem informasi database sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dengan kerja yang sama, yaitu penginputan data obat masuk dan keluar. Implementasi sistem farmasi apotek RSUD Tamiang Layang sebelum masuk ke sistem informasi harus melakukan login dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Dan halaman login merupakan halaman awal sebelum user menggunakan informasi database seperti yang kita lihat di gambar. Masukkan password, ada shift pagi, siang, malam, dan nama password, lalu oke dan batal. Kemudian ada menu utama, menu yang menjadi dasar sebelum melakukan penginputan dan perekapan data obat di sistem informasi. Obat adalah salah satu atau panduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan luka
atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memperelok atau memperindah badan bagian tubuh manusia. Seperti kita lihat basis data obat sistem informasi yaitu kartu stok obat. Selanjutnya gambar penjualan obat. Ini adalah penjualan obat untuk merekap, dan gambar data pasien. Gambar data pasien adalah untuk penginputan data pasien yang datang membeli atau mengambil obat dari apotek, baik status BPJS atau umum. Selanjutnya gambar laporan obat. Laporan obat adalah jumlah yang dikeluarkan apotek kepada pasien yang dilaporkan dalam per 24 jam atau per hari kepada kepala instalasi farmasi di RSUD Tamiang Layang. Dan selanjutnya bab keempat di penutup, kesimpulan yang saya ambil berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kerja praktek sistem informasi obat menggunakan database untuk pelayanan yang ada di apotek RSUD Tamiang Layang. Dengan adanya sistem informasi database untuk mempermudah pengelolaan obat di apotek RSUD Tamiang Layang. Rekomendasi, saran dan masukan untuk sistem informasi diperlukan atau dikembangkan sebagaimana mestinya menjadi berbasis web. Dan itu laporan dari kami. Sekian dan terima kasih.